Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada sapaan dan renungan pagi pada hari ini Kamis 16 Juni 2022 bersama saya Trina Mawati. Mari kita berdoa. Bapa Sang Firman hidup, untuk mengawali hari kami menginginkan firman Tuhan lebih dari apapun. Kiranya saat ini kami menjadi lapar dan haus akan firman-Mu, dan Engkau menjadikan firman-Mu menjadi makanan rohani yang mengenyangkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 32. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah khawatir, cemas, takut itu salah? Tidak. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun hampir semua pernah diliputi rasa cemas, takut, dan khawatir. Yakub, Elia, Daud, Petrus, Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus pun pernah merasakannya. Rasa takut dan khawatir merupakan salah satu karunia Tuhan. Dengan karunia itu kita mempunyai kepedulian, cinta, kasih sayang pada sesama. Misalnya kita mengkhawatirkan anak kita yang belum pulang di saat waktunya dia sudah pulang. Karunia tersebut juga berfungsi seperti rem dalam kehidupan kita. Kita direm untuk tidak berbuat dosa atau mencelakakan diri sendiri. Misalnya ketika kita melihat ada anjing yang kelihatan galak, kita akan menghindar supaya kita tidak digigit. Atau kita akan hati-hati menyeberang jalan agar kita tidak tertabrak kendaraan. Ketika kita akan mencuri atau berbohong, kita menjadi khawatir kalau nanti kita akan mengalami akibat yang tidak baik. Rasa takut dan khawatir merupakan lampu merah supaya kita tidak meneruskan sesuatu yang salah. Kalau rasa takut, khawatir, cemas itu manusiawi dan baik, mengapa dalam bacaan ini Tuhan mengatakan supaya kita tidak khawatir? Ada dua hal mengenai kekhawatiran. Satu, khawatir yang pada tempatnya itu baik-baik saja. Yang salah adalah khawatir ketika kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Contoh, kekhawatiran tentang kebutuhan hidup kita itu melebihi kekhawatiran kita tentang hidup itu sendiri, seperti yang disampaikan di ayat 23. Misalnya, kita ingin kaya, kita ingin punya rumah mewah, sehingga kita menempuh segala cara supaya keinginan kita itu terwujud. Atau kita ingin cantik dan terkenal, kita tidak mempedulikan iman kita, bahkan kita merendahkan martabat diri sendiri untuk mencapainya. Dua, khawatir itu wajar, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai seluruh hidup kita. Di ayat 25 dinyatakan bahwa hidup yang dikuasai kekhawatiran tidak mendatangkan damai sejahtera, malah merugikan, bahkan mengurangi umur. Banyak orang mengalami penyakit fisik karena kekhawatiran-kekhawatiran, dan penyakit itu menjadi penyakit psikosomatis dalam hidup mereka.
Dalam ayat 30 Tuhan menyatakan bahwa mungkin Tuhan tidak akan memberi segala sesuatu yang kita inginkan, tapi Ia tahu pasti dan Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan pada waktunya. Orang yang dikuasai ketakutan, kekhawatiran, hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, karena ia berpegang hanya pada kekhawatirannya, tidak pada Tuhan. Banyak orang yang begitu panik menghadapi persoalan dan malah tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi pada manusia dan kuasa-kuasa lain. Dia tidak berserah kepada Yesus. Apa jaminan kita berdasarkan firman Tuhan supaya kita tidak mengalami kekhawatiran yang salah? Iman adalah kunci. Iman bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri dan masa depan kita sepenuhnya pada Tuhan dan mengizinkan kuasa Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Seringkali kita tidak merasakan dan mengalami kuasa Tuhan itu karena kita tidak memberi kesempatan 100% sepenuhnya pada Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Di dalam ayat 32 Yesus berkata, kita memang kecil, tapi kita punya Allah yang besar, bahkan maha besar. Khawatir itu boleh, tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai dan melemahkan kehidupan dan iman kita. Jangan khawatir, Ia tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolonglah Tuhan agar kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, dan sepenuhnya Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu di dalam mencukupi segala kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.